بسم الله. قال المؤلف رحمه الله، قال المقدسي رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال. قالوا: يا رسول الله إنك تواصل. قال: إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى. ولبخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: فمن أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. بسم الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. قالوا: يا رسول الله إنك تواصل. قال: إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى. وللبخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: فأيكم أراد تواصل أن يواصل فليواصل إلى السحر. بسم الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمر قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال. قالوا: إنك تواصل. قال: إني لست كمثلكم، إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى. ولبخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: فمن أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. قال المقدسي رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. قالوا: يا رسول الله إنك تواصل. قال: إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى. وللبخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. Bismillah. Qala ma'alif rahimallahu ta'ala. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala: naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil wisal. Qalu: ya Rasulullah innaka tuwasil. Qala: lastu kahayatikum, inni at'amu wa usqa. Wa fil Bukhari an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu: fa ayyukum arada yuwasil falyuwasil ila sahar. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala: naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an wisal. Qalu: ya Rasulullah innaka tuwasil. Qala: inni lastu kahayatikum, inni ut'am usqa. Wal Bukhari an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu: fa ayyukum arada an yuwasil fa yuwasil ila sahar. Bismillah. Qala ma'alif rahimahullah ta'ala: an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qala: naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil wisal. Qalu: innaka tuwasilu, inni lastu kahayatikum, inni at'ama wa usqa. Fil Bukhari an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu: wa ayyukum arada an yuwasila fa yuwasil illa sahar. Orang-orang yang berbicara di belakang dan membuat fitnah di pondok, akhirnya mereka dijauhkan oleh Allah. Falamazagu azagallahu qulubahum. Di saat mereka berbuat kesalahan dan membuat fitnah, akhirnya Allah palingkan dari ahli sunnah. Sehingga mereka berkata, kita tidak mau belajar lagi. Kita mending belajar kepada kelompok yang lain. Dan sebagainya. Itu karena mereka berbuat dosa-dosa ghibah, namimah, dan tuduhan palsu. Maka akhirnya
keadaan mereka seperti itu dijauhkan sesuai ucapan Allah, falamazagu azagallahu qulubahum. Dan dakwah yang dia tinggalkan, alhamdulillah dalam keadaan kejayaan. Masjid yang dibicarakan dulu tidak pernah terbangun, alhamdulillah sudah terbangun, bahkan sudah 99% tinggal dipakai. Dan dakwah yang diceritakan lampu, air minum, bla bla bla, alhamdulillah terus menerus. Santri-santri semakin banyak dan mereka dalam keadaan gratis. Dan alhamdulillah keadaan terus membaik. Maka mereka yang berbicara sekarang nasibnya bergumul dan terpuruk dengan dunianya dan dengan mungkin orang-orang yang bukan ahli sunnah. Maka hati-hati dalam permasalahan berbicara di belakang dari dakwah. Dan begitupun di dalam hadis disebutkan hadis qudsi yang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, man adali waliyan laqad adantuhu bil harbi. Allah mengatakan barang siapa yang menyakiti dari waliku dan para ustadz wali-wali Allah selama dia ikhlas mengajar dan menghidupkan sunnah dan mematikan bid'ah dan mengajar dengan ikhlas, maka orang-orang yang dicintai oleh Allah. Allah berkata, barang siapa yang memerangi dari wali-waliku, laqad adantuhu bil harbi, aku tantang mereka berperang. Kalau Allah yang memerangi mereka, Allah yang maha perkasa, yang maha kuat memerangi mereka, lalu siapa yang akan menjadi penolong? Lalu siapa yang akan bisa lari darinya? Maka tidak ada. Maka di sini prakteknya Nabi tabayun kepada Abdullah bin Amr bin Al-As. Di saat Nabi tabayun dan jelas, maka baru setelah itu dinasihati. Maka tidak ada bicara di belakang, tidak ada berbisik-bisik di belakang, tidak ada. Tetapi Nabi dikobari dan Nabi tabayun. Setelah benar memang keadaannya seperti itu, barulah diberikan nasihat. Baru diluruskan perkara. Kalau memang dia salah, maka bertobatlah dari kesalahannya. Seperti itu keadaan. Tidak dibicarakan di belakang, kemudian diumpat, kemudian dihajar, kemudian ditinggal, dan sebagainya. Yang jelas barang siapa yang meninggalkan dari ustadznya yang sunnah dan dakwah yang ahli sunnah, fala yalumanna ila nafsah, maka tidaklah mencela kecuali dirinya sendiri, karena dia bagaikan kambing yang keluar dari jamaahnya, maka akan diincar oleh predator-predator serigala dari berbagai arah. Maka di sana ikhwanul muslimin akan merangkulnya, orang-orang roja akan merangkulnya, orang-orang sururi akan merangkulnya, dan kehidupan dunianya akan merangkulnya, akhirnya tidak belajar dan dalam keadaan futur dan rendah keimanan dikarenakan dia membuat fitnah kepada dakwah. Dan dakwah yang difitnahi jalan terus. Masjid terbangun, murid semakin banyak, dan alhamdulillah itulah keadaan dakwah. Maka di sini kembali, Nabi akhirnya setelah mengetahui dari tabayun salah, barulah dinasihati. Maka ini jalan yang benar. Qala fa innaka la tastati'u dzalik fasum wa aftir. Maka kamu tidak bisa dengan bersumpah tadi untuk melaksanakan puasa sepanjang hayat kamu. Fasum wa aftir. Puasa dan berbuka. Kemudian apa? Wanam wakum. Maka tidur dan salat malam. Jangan begadang setiap hari. Wasum minasyahr salasata ayyam. Lalu dikatakan, jika kamu memang ingin puasa, puasalah 3 hari dalam sebulan. Sehingga sebulan hanya puasa 3 hari. Fa'inal hasanat bi asri amsalihah. Wadhalika mithl siyami dahr. Karena kebaikan itu seperti 10 kali lipat. Maka jika kamu puasa 3 hari dikalikan 10 menjadi 30 hari. Seakan-akan kamu puasa 1 bulan. Itu makna dari ucapan Nabi. Qultu inilah atiku afdal min dalik. Tapi wahai Rasulullah, kenapa aku bersumpah seperti tadi? Karena aku mampu untuk melaksanakan lebih dari itu. Terutama puasa lebih dari 3 hari. Aku mampu. Maka kata Nabi, fasum yauman wa aftir yaumin. Ya sudah kalau begitu, puasa 1 hari dan berbuka 2 hari. Misalnya, digilir dalam sepekan itu puasa Senin. Maka Selasa Rabu berbuka.
baru Kamis puasa, maka Jumat Sabtu berbuka. Senin seperti itu, maka puasa Senin Kamis. Qultu inilah atiku afdol min dalik. Wahai Rasulullah, aku lebih mampu dari itu. Dari hanya sekedar berbuka 2 hari, puasa 1 hari. Aku lebih mampu. Kalau begitu fasum yauman wa aftir yauman. Kalau begitu ya sudah, puasa 1 hari, berbuka 1 hari. Jangan terus seperti Ramadan. Terus Syawal pun terus seperti Ramadan, dan Muharram terus seperti Ramadan, tapi puasa sehari, buka 1 hari. Puasa sehari, buka 1 hari. Maka disebutkan setelah itu, fadalika siyam Daud alaihi salam. Maka yang tadi disifatkan oleh Nabi, puasa sehari, buka sehari adalah dinamakan puasa Daud. Wa huwa afdalus siyam. Dipuji oleh Nabi, itu adalah sebaik-baiknya puasa yang disyariatkan. Maka ini masih disyariatkan. Kemudian berkata Abdullah bin Amr bin al-As, fakultu, maka aku katakan kepada Nabi, inilah atiku afdal min dalik. Ya Rasulullah, aku masih mampu untuk puasa terus tanpa berbuka. Itu maknanya. Fakultu la afdala min dalik. Tidak ada yang lebih baik dari puasa Daud. Dan di riwayat, la sauma fauqa saumi akhi Daud satru dahr fasum yauman wa aftir yauman. Maka tidak boleh atau tidak ada, la di sini la nafilil jins, la sauma. Maknanya tidak ada puasa, dinafikan secara mutlak. Tidak ada puasa di atas dari puasa saudaraku Daud. Di sini Nabi ingin memutuskan perkara kepada Abdullah bin Amr bin al-As. Sudah tidak ada lagi yang afdolan dari saum Daud alaihi salam. Tidak boleh lagi mengatakan aku masih mampu dan aku masih mampu. Putus di sini. Yang paling baik puasa Daud, selesai, habis perkara. Tidak boleh kamu melaksanakan lebih dari itu. Ini keputusan Nabi kepada Abdullah bin Amr bin al-As. Setelah tadi tabayun dan setelah dijelaskan kebaikan yang diinginkan, namun salah jalannya, maka dikatakan setelah itu la sauma fauqa saumi akhi Daud satru dahr. Tidak boleh puasa di atas dari puasa Daud. Cukup dibatasi dalam sebulan itu kamu berpuasa 15 hari dan berbuka 15 hari. Tidak boleh dari itu. Maka ditekankan akhirnya di ujungnya fasum yauman wa aftir yauman. Maka puasalah 1 hari dan berbuka 1 hari yang lain. Maka di dalam hadis ini barakallahu fikum, faidahnya banyak sekali yang bisa kita petik. Pertama, tentang keutamaan puasa Nabi Daud alaihi salam. Dipuji oleh Nabi, afdalus siyam, dia sebaik-baiknya puasa. Kemudian yang kedua, di dalam faidah hadis ini, jika seseorang mampu lebih itu tetap tidak boleh. Maka di sini faidah. Ada seseorang mungkin melihat dari segi kesehatan puasa itu sangat baik. Kemudian dia mengatakan, aku akan berpuasa terus. Tujuannya bukan masalah ibadah, tapi kesehatan. Bahwa aku merasakan baik dalam keadaan puasa terus setiap bulan. Kecuali puasa tasyrik, kecuali puasa hari Id, Adha, dan Idul Fitr, dan puasa tasyrik yang 3. 5 hari haram bagiku puasa, dan selain itu aku berpuasa. Untuk kesehatanku lebih baik. Ini pun tidak boleh. Baik untuk ibadah, baik untuk kesehatan, tidak boleh. Kenapa? Karena Nabi telah mengatakan di sini dengan la nafilil jins, disebutkan la sauma fauqa saumi akhi Daud. Tidak ada puasa selain dari puasa saudaraku Daud. Maka ditekankan di ujungnya sum yauman wa aftir yauman. Difatwakan kepada Abdullah bin Amr bin al-As, tidak boleh puasa terus menerus tanpa berbuka, kecuali puasa sehari, berbuka di hari yang lain. Maka ini dari faidah, dan faidah yang telah kami sebutkan tadi, bahwa di dalam permasalahan khilaf, di dalam permasalahan perseteruan, jika terjadi permasalahan sesama kaum muslimin,
maka agar bertabayun. Maka di sini para sahabat mengadu atas apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Amr bin Al-As, disebutkan ukhbiron nabiyyu, Nabi dikabari tentang perkara yang ada pada Abdullah bin Amr bin Al-As dari kesalahan, maka Nabi tabayun, tidak langsung mendengar dan menghukum. Senggol, bacok, langsung dihukumi. Maka itu tidak benar. Tapi tabayun sesuai ucapan Allah, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Dan permasalahan tabayun ini sangat penting, terutama untuk memperkokoh persatuan. Jika kita mendengar ada fitnah di antara kita, ada yang tertuduh, ada yang demikian dan ada yang demikian, tabayun. Baik dari permasalahan santri, di santri ada yang berbuat demikian, dilaporkan ke kita, kita tabayun. Tidak langsung menghukumi, tidak langsung kita memberikan iqab ataupun mengeluarkannya. Dan begitu pun pengurus sesama pengurus, jika terjadi khilaf, tabayun. Jika dilaporkan kepada pembina ataupun kepada pengurus yang lain, tabayun. Tidak mereka merapatkan kecil-kecilan bahwa pembina maling uang dakwah, bahwa pembina maling uang masjid, masjidnya lihat tidak jadi-jadi dan sebagainya, ngerumpi di belakang. Tidak pernah muwajahah, mengatakan kepada pembinanya. Akhirnya tidak mau hadir. Dan sekarang Allah berfirman, falamma zagu azaghallahu qulubahum. Maka di saat mereka berpaling dari jalan yang hak karena fitnah tadi, maka akhirnya Allah jauhkan hatinya dari al-haq. Dan itu banyak, saya nasihati, itu banyak di berbagai pondok, di berbagai ma'had, dan kami duduk di Yaman pun, di tempat Syekh Mukbil banyak yang keluar. Orang-orang bahkan yang mengajar manusia lebih dari 100. Kita tanya, kenapa si fulan keluar? Dia tukang fitnah di pondok. Berkasak kusuk uang pondok dari mana? Dan sebagainya. Tidak transparan dan sebagainya. Akhirnya dia menuduh Ahmad Al-Wusabi yang menjadi bendahara dan sebagainya. Dan dia Masya Allah terjauh dari perkara itu. Akhirnya dia malu dan dia dijauhkan. Dan sekarang bersama kelompok Sururiyah, Ikhwanil Muslimin dan sebagainya. Itu banyak. Dan kami tahu orang-orangnya. Dan tipe-tipe seperti itu disayangkan sekali. Maka ini nasihat amah untuk kita semua agar kita terjauh dari kilawakol, terjauh dari mengumpat dan gibah namimah. Jika ada perkara yang dilihat tidak baik dan diketahui, maka dirapatkan. Dan jika pembina yang salah, jika pengurus yang salah, jika santri yang salah, maka semuanya diketahui dan saling menasehati dan bertaubat dan selesai. Adapun mengomong di belakang tidak benar apa yang diucapkan dan sebagainya, akhirnya terjauh dari dakwah dan akhirnya mereka disibukkan oleh dunia dan akhirnya pondok terus berjalan. Masjid yang tadi dihinakan tidak jadi, tidak akan jadi karena dimakan uangnya. Alhamdulillah masjid jadi, dan pondok yang alhamdulillah uang dari pondok berjalan terus untuk listrik, untuk air minum dan pondok gratis. Alhamdulillah berjalan sampai sekarang. Maka yang mengumpat akhirnya Allah jauhkan dari jalan yang hak, dan yang berdakwah dengan zahir dan ikhlas berjalan seperti apa adanya. Maka itulah dari faidah yang bisa kita ambil agar kita saling ta'awun dan juga agar kita saling berlapang dada, tabayun dari perkara-perkara yang ada, tidak kasakusuk di belakang. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta